Jumpa lagi Sobat Tani dimanapun berada. Hari ini teman-teman kita ngebahas sedikit tentang pupuk cabai ya, dengan pupuk yang lebih terjangkau sehingga kita lebih hemat biaya. Intinya gimana caranya kita menekan biaya supaya nanti kita dapat keuntungan lebih teman-teman ya. Nah di video ini kita pakai pupuk-pupuk yang ada di teman-teman aja. Pupuk subsidi bisa dipakai atau NPK 15 yang lebih terjangkau teman-teman ya. Nah pupuk ini gimana? Yuk teman-teman yang belum subscribe, subscribe dulu. Yang udah subscribe terima kasih teman-teman, luar biasa. Oke teman-teman ya, jadi pupuk cabai ini kita bagi dua ya. Nanti ini pola pemupukannya dulu, baru besok kita bikin untuk penyemprotannya ya, biar nggak terlalu panjang videonya teman-teman. Nah kemudian ini bisa digunakan untuk cabai besar maupun juga cabai rawit maupun cabai keriting teman-teman ya. Tinggal disesuaikan sama tanaman teman-teman aja. Nah kita mulai dari semaiannya teman-teman ya. Jadi untuk disemai seperti biasa kita sih pakai jurus kepret teman-teman ya. Jadi kalau kita sediakan satu bedengan gitu sedikit lah ya. Nah kemudian kita tinggal bikin garis ini pakai kayu supaya dia agak jeglong sedikit gitu ya. Nah kemudian bibitnya usahain teman-teman pilih bibit F1 teman-teman ya. Jadi nanti hasilnya bisa sesuai harapan ya, karena kalau turunan biasanya ngaco nanti itu sifat jeleknya keluar semua teman-teman. Nah jadi di bedengan ini setelah kita rendam, baiknya rendam sih kalau kita pakai bakterisida yang merek Agrip teman-teman. Tinggal di tempat teman ada apa enggak. Kalau nggak ada teman-teman bisa pakai yang Marsal perlakuan benih, kemudian ada lagi yang Nordok gitu ya. Yang penting bakterisida teman-teman ya. Direndam 1-2 jam, kemudian teman-teman tambahkan POC ataupun CPT organik aja, itu akan lebih menjamin nanti pertumbuhannya bisa rata teman-teman ya. Jadi setelah 1-2 jam kita rendam, kita tirisin, kemudian kita mulai ecer teman-teman di sini ya. Kita ecer di garis-garis ini. Kalau teman-teman pakai potre ya satu-satu gitu ya. Kalau pakai polybag juga sama satu-satu gitu. Nah kemudian kita tutup ya. Biasa kita pakai plastik mulsa ya teman-teman, supaya warnanya kan hitam. Jadi dia bisa nanti cepat berkecambah. Nah ini berkecambah itu 7-10 hari teman-teman ya. Jadi kalau baru 1-2 hari ya pasti belum keluar. Sabar-sabar kita tunggu 7-10 hari. Nah kemudian hama yang ada di semaian seperti biasa, dia biasa semut ya. Semut teman-teman. Kemudian ada lagi penggerek batang ya. Penggerek batang. Nah semut sama penggerek batang ini kalau masih kecil kan kita riskan untuk menyemprotkan pestisida teman-teman. Nah kalau semut teman-teman bisa pakai yang furadan ya, atau karbofuran lain merek bebas, yang penting fungsinya sama ataupun bahan aktifnya sama-sama karbofuran teman-teman ya. Kemudian untuk penggerek batang mau nggak mau kita sebaiknya bikin bedengan ini media semai itu ditutup ya. Kita bikinin pelindung, satu dari air, ini pakai plastik UV lebih bagus ya. Ini jadi kalau hujan nanti airnya langsung turun ke bawah gitu. Nah kemudian yang samping sini teman-teman bisa pakai screen net atau pakai paranet atau pakai apapun yang bisa nutup atau mencegah penggerek batang teman-teman ya. Nah kemudian perlakuan di semai ini itu nggak repot teman-teman. Kita cuma cukup meyakinkan, memastikan bahwa media ini lembab terus teman-teman. Jadi di antara 7-10 ini pun teman-teman harus cek tiap hari ya. Semprot pakai tank semprot tipis-tipis saja, jangan terlalu becek teman-teman, yang penting sudah lembab gitu ya. Nah kemudian biasanya 7 hari udah pasti rata sebenarnya teman-teman ya. Jadi dari 7 hari ini kita buka, ini sudah masuk di 1 HSS, hari setelah semai teman-teman ya. Cabai di semaian ini butuh waktu kurang lebih 25-30 hari, tinggal dilihat nanti perkembangan di tempat teman-teman. Nah kalau kita biasa melakukan penyemprotan di begitu buka kita langsung semprot. Jadi 1 HSS, kemudian 5 HSS, kemudian kita tambah 5 lagi 10, tambah 5 lagi ini 15, kemudian 20, nah terakhir di 25 HSS ya. Nah ini kita semprot apa teman-teman? Kalau kita tetap pakai POC dan juga CPT, biasa kita pakai yang organik itu yang merek NASA teman-teman ya. Itu sementara menurut saya yang paling kelihatan bedanya gitu ya. Saya nggak jualan teman-teman, cuma itu saya berbagi yang apa yang saya pakai. Nah kemudian ini di hari ini 1
1, 5, 10, 15, 20 kita juga sama semprotkan POC ya, kemudian ZPT-nya hormonik ya. Ini dosisnya setengah tutup, yang POC-nya kita pakai 2 tutup ya. Ini setengah tutup. Nah, ini per tangki 16 liter teman-teman ya. Jadi disemprot jangan sampai becek. Yang penting sudah kena semprot lembab, jadi akar tetap bisa nyerap air teman-teman. Nah, di umur 25 ini pagi kita lakukan penyemprotan teman-teman. Karena 25 biasanya kalau saya sudah mulai pindah nanti sorenya. Jadi paginya kita perlu tambahkan ini POC 2 tutup, ZPT setengah tutup. Kita tambah lagi Ultradap sini teman-teman ya. Ultradap pagi hari kita semprot 1 sendok makan ya. Jadi ini disemprot dulu 3 bahan ini di umur 25 HSS teman-teman. Kemudian sorenya baru kita lakukan pemindahan. Jadi nanti kita bisa mengurangi tingkat stres tanaman karena kita cabut, karena kita kan pakai jurus kepret ini mau didongkelin. Banyak akar biasanya patah, itu kelemahan dari pola ini teman-teman. Ya, tapi kalau teman-teman pakai polybag ya sudah, tinggal disobek, tanam, beres gitu ya. Nah, sorenya teman-teman semprot lagi dengan dosis yang sama. Setelah ditanam, pindah, diairin. Habis itu teman-teman semprot dengan POC, ZPT dan juga Ultradap teman-teman ya. Nah, baru kita masuk di 1 HST. Nah, mulai kita pemupukannya kapan? Sebentar, saya hapus dulu ini teman-teman. Nah, di fase vegetatif ini pupuknya sebenarnya simpel aja teman-teman. Teman-teman butuh pertama urea ya. Urea. Ini urea yang subsidi boleh, yang biasa pun boleh. Ini kita nggak banyak-banyak pakai 1 gram teman-teman ya. Ini per batang. Kemudian kita juga pakai NPK 15 teman-teman ya, yang murah aja sekarang. Ini kita pakai 3 gram per batang teman-teman ya. Kemudian tambahin lagi 1 di sini dolomit ya. Ini kita pakai dolomit di sini, nggak banyak, 0,5 gram per batang teman-teman ya. Nah, ini biasanya kalau per batang ini kita butuh airnya itu 200 mili teman-teman ya. Nah, untuk nyiram pupuknya. Nah, jadi ini digabung aja. Misal teman-teman punya tanaman 1000 ya. Kalau 1000 berarti kan ini tinggal dikali aja 1000. Jadi 1 kilo urea ya kan. Kemudian 3 kilo NPK, dolomitnya setengah kilo teman-teman ya. Nah, ini dimasukkan ke dalam drum 200 liter kalau kita biasanya ya, drum 200 liter. Nah, kemudian per batangnya kita siramnya itu ambil 200 mili untuk pertanaman teman-teman ya. Jadi ini airnya 200 liter. Nah, kalau 1 gelas aqua itu 250 mili teman-teman. Jadi kita pakainya setengah 1 gelas aqua kita kurangin biasa 2 jari ini, dia ketemu di 200 mili teman-teman ya. Itu untuk 1 batang teman-teman. Ya, jadi ini cukup untuk berapa? 1000 tanaman teman-teman ya. Jadi udah hemat lah ini sebenarnya. Nah, kemudian kenapa kita pakai urea yang pertama? Ya karena vegetatif kita butuh hijau daun yang baik ya kan. Tapi jangan kebanyakan, karena kalau kebanyakan dia lemes teman-teman. Nanti daunnya juga lemes, nanti sekulen, gampang terserang penyakit dan juga hama teman-teman ya. Kemudian kita pakai NPK 15 ini karena memang ini yang harga yang paling murah. Nah, kenapa ada dolomit sekarang? Pertanyaannya ya. Nah, tanah ini teman-teman pasti pH-nya rendah ya, walaupun kita sudah kapur, kena air hujan apa nanti dia turun lagi teman-teman pH-nya. Nah, kita perlu menstabilkan pH supaya serapan dari urea dan NPK ini bagus ya. Nah, pH yang ada di sini kalau kita pakai setengah gram itu, karena pH air di tempat kita itu rendah, kita mau di 7,5 teman-teman ya pH-nya. Nah, kenapa harus 7,5? Karena pas disiram lagi nanti dia kontak dengan tanah, dia akan netralisir semua yang ada di situ, jadi turun di kurang lebih di 6,8 sampai di 7 teman-teman skala pH-nya ya. Nah, ini akan sangat baik untuk serapan unsurnya teman-teman. Nah, kemudian di dolomit ini teman-teman, ini ada yang namanya unsur Ca ya, kalsium 30%. Ya, kemudian ada unsur Mg, magnesium itu 18 sampai 22%. Gunanya apa teman-teman? Ya, pertama kalsium kita gunakan untuk merangsang pertumbuhan pucuk, baik pucuk tanaman maupun pucuk akar teman-teman. Jadi nanti dia akan merangsang tanaman keluar pucuknya, baik akar maupun titik tumbuhnya ya. Kemudian
di dolomit ada Mg. Nah, Mg ini dia adalah zat hijau daun teman-teman, pembentuk klorofil. Jadi kita pakai ini supaya nanti daunnya paten-paten, hijau seger gitu ya, tapi nggak over nitrogen, karena kalau nggak diseimbangkan sama magnesium nanti daunnya terlalu lemes teman-teman ya. Jadi kita perlu seimbangkan pakai kapur ini teman-teman ya. Nah, di umur segini biasa tunas air itu sudah mulai nampak ya, mulai keluar. Sedini mungkin mau dibersihin boleh, mau dipelihara juga boleh, tergantung kemampuan teman-teman untuk nantinya mengatasin hamanya teman-teman ya. Jadi kalau tanaman itu ini akarnya di sini ya. Nah, tunas air mulai nampak nanti di umur 20 lebih teman-teman ya. Ini teman-teman mesti rempel, atau mau dipelihara ya 2 aja. Jadi nanti ada 3. Jadi yang bawah ini kita buang, yang ini kita buang gitu ya. Nah, kelemahan daripada kita melihara ini itu nanti dia lebih cepat pertumbuhannya ketimbang tajuk utamanya teman-teman. Ya, ini biasa lebih cepat. Nah, kemudian dosis ini teman-teman pakai di minggu, kita pemupukan 7 hari sekali ya teman-teman ya, 7 hari 1 kali. Nah, jadi di minggu pertama, hari ke-7 berarti ya, 7 HST, kemudian masuk ke 14 HST, masuk lagi ke 21 HST, kemudian masuk di 28 HST. Nah, ini dosis per minggunya teman-teman. Jadi ini 4 kali teman-teman semprotkan, berarti masing-masing penyemprotan 1 kilo, 3 kilo, sama setengah kilo dolomit ya. Nanti minggu depannya lagi bikin lagi yang seperti ini ya, bukan ini untuk satu bulan ini teman-teman ya. Jadi ini untuk 1 kali pemupukan. Nah, kemudian kita masuk di pembungaan. Sebentar, saya hapus lagi teman-teman. Oke teman-teman ya, jadi untuk masa pembungaan, tadi kan kita terakhir ngocor di umur 28 ya. Nah, kadang-kadang teman-teman ada yang bilang nih, umur 25 itu sudah ada pentilnya itu. Kenapa Om gitu kan? Ya itu wajar sebenarnya teman-teman. Ada beberapa faktor ya. Pertama itu teman-teman terlalu lama di semaian. Ya, efeknya kalau terlalu lama di semaian ya berarti dia umurnya sudah masuk vegetatif sebenarnya gitu ya. Nah, biasanya kalau tanaman kita bibitnya terlalu tinggi teman-teman, itu pas ditanam lemes ya, kepanasan awal kali ya, nanti nempel-nempel di mulsa. Nah, itu perlu diperhatikan juga. Nah, kemudian yang kedua adalah memang bibitnya genjah teman-teman. Jadi yang umur 60 hari panen ya. Jadi itu wajar lah, nggak usah dikhawatirkan. Jadi di umur 35, 42, 49 sama 58 ini masa mulai dia banyak keluar bunga teman-teman. Jadi kita cegah gimana caranya jangan rontok. Intinya kan di situ. Ya, ini di umur segini kita perlu pakai yang pertama KCl teman-teman ya. KCl kita pakai 1 gram dulu ya per tanaman. Ya, kemudian kita pakai lagi NPK ya. NPK 15 lagi kita pakai dinaikkan 2 kali lipat dari dosis yang awal teman-teman. Jadi 6 gram ya. Jadi 6 gram, kemudian kita pakai tetap dolomitnya. Ya, dolomit ini tetap pakai setengah gram ya, 0,5 gram. Nah, ini dalam mencampurnya teman-teman sama dengan halnya yang awal tadi, itu jangan langsung ditumpukin jadi satu baru dikasih air ya. Jadi teman-teman mesti kasih air dulu penuh-penuh ya di drumnya, terus masukin dulu misal apa dulu, NPK yang susah larut ya, berarti NPK dimasukin dulu, aduk teman-teman sampai rata. Kemudian bebas teman-teman mau yang mana, misal KCl dulu deh ya. Masukin, aduk lagi, larut, kemudian baru dolomitnya masuk teman-teman. Kalau teman-teman gabung nanti ini ngikat antara KCl maupun urea dengan si dolomitnya teman-teman ya. Jadi harus larut dulu di air baru teman-teman aplikasikan. Ini masih sama ya, 200 liter per tanaman masih sama teman-teman, 200 mili ya, 200 mili. Jadi ini cukup untuk 1000 batang. Nah, kadang-kadang teman-teman ini kurang Om, airnya mau ditambahin boleh nggak? Boleh. Misalnya kita mau pakai 400 mili ya. Berarti ya tinggal ini setengahnya. Tadinya 1 gram ya di dalam sini jadi setengah gram, di sini jadi 3 gram, ini jadi setengahnya lagi 0,25 gram gitu ya, tergantung airnya. Tapi kan kita mupuk itu kalau bisa kan diairin dulu teman-teman. Ya baru nanti setelah itu kita susulin kocor satu-satu gitu. Itu akan lebih efektif ketimbang ya, kita langsung banyak, karena akarnya belum banyak teman-teman. Dalam arti belum banyak ini cabai baru segini, akarnya ya baru nyampe sini gitu ya, belum kemana-mana. Jadi mending airnya sedikit aja. Nah, ini kita kocor dosis ini per minggu ya. Jadi per minggu pakai ini semua, bukan untuk 1 bulan ini ya. Nanti tanamannya kecil teman-teman, kalau ini buat 1 bulan, ini cuma untuk 7 hari aja ya. Nah, setelah itu di sini hama-hamanya yang ada ya biasa penggerek batang gitu ya. Kemudian
trip, tungau, itu nanti kita kendalikan di pola penyemprotannya teman-teman ya. Nah, kita masuk di generatif. Di generatif ini pupuknya masih sama, tinggal kita naikkan aja teman-teman. Untuk KCL-nya kita naikin jadi 2 sampai 3 gram, dilihat dari tingkat kesuburan tanaman teman-teman ya. Nah, kemudian NPK-nya kita naikin di 10 gram. Nah, ininya tetap teman-teman. Itu kita kocor di umur berapa ya, setelah daripada 58 ini berarti masuk di generatif, kita mulai mau panen itu 65 ya kan, kemudian tambah 7 72, tambah 7 lagi 79, terus sampai panen itu kita nggak merubah dosisnya teman-teman. Paling nambahin nanti di KCL-nya, makanya saya bilang 2 sampai 3 gram, lihat umurnya di sini sama lihat jumlah buahnya teman-teman ya. Semakin banyak ya berarti kita mau nambahin dikit-dikit KCL-nya aja. NPK-nya udah cukup teman-teman sampai dia selesai ya, jangan over pupuk nanti boros biayanya gitu. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan lagi dalam pemupukan ini adalah kondisi cuaca teman-teman. Kadang-kadang kita kan lihat, wah cuacanya hujan terus gimana gitu ya, misalnya nggak memungkinkan untuk 1 minggu sekali, teman-teman mau bikin 2 minggu sekali gimana, boleh, tapi dengan dosis yang dikali 2 berarti ya, dari pupuknya ini baru teman-teman 2 minggu sekali, karena biasanya kalau sudah generatif, sudah mulai panen, itu repotnya setengah mati ya. Jadi kita bisa lakukan ini untuk 2 minggu sekali, jangan 3 minggu ya teman-teman, 2 minggu maksimal, karena kita mau intensif nanti jadi cabenya panennya bisa bagus teman-teman ya. Saya kira untuk pemupukan ini aja dosisnya teman-teman, nanti kita lanjut lagi di pola penyemprotannya supaya bebas hama dan juga tambah maksimal teman-teman ya. Tetap semangat, jaga mood, Gusti berkahi.